Ini menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar menciptakan kita, menghidupkan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga
juga memberi rezeki kepada kita. Dan untuk memahami apa yang disebut rezeki dan juga konsep tentang rezeki, marilah kita menyimak apa yang dipaparkan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Minhajul Abidin ila Rabbil Alamin. Beliau membagi rezeki ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah rizqul maqbul, yang artinya adalah rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menegaskan bahwa setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik di bumi maupun di langit, semuanya sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada dari setiap makhluk yang berada di atas muka bumi kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, ini menginformasikan bahwa Allah adalah As-Sayyid dan kita adalah Al-Abid. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, junjungan kita, atasan kita, dan kita adalah hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, dan juga sebagai Tuhan untuk segala makhluknya yang menjadi atas rezeki setiap makhluknya, maka seyogyanya bagi kita sebagai seorang hamba adalah totalitas dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita renungkan betapa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah sudah menciptakan kita, mengadakan kita, menghidupkan kita di atas bumi ini berpuluh-puluh tahun, hidup di atas muka bumi, yang tentunya kita harus bersyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala yang ternyata Allah bukan hanya sudah menciptakan, tapi juga memberikan rezeki untuk kita. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah totalitas kita dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Allah, maka kita tinggalkan. Ada sebuah cerita yang juga dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang lain yang bernama Kitab Kasyafatul Qulub. Beliau menceritakan bahwa ada seseorang yang membeli seorang remaja untuk dijadikan sebagai abid, sebagai hamba sahaya. Namun yang unik, seorang hamba sahaya ini ketika dia dibeli oleh lelaki tadi yang secara otomatis adalah tuannya, dia mengajukan 3 syarat. Yang pertama, kata remaja ini, Allah tan'ani an sholatil maktubah tidak ja'a waktuha. Wahai Tuhan, silakan engkau membeli aku, tapi Tuhan jangan sekali-kali melarang aku untuk melaksanakan sholat yang wajib apabila telah datang waktunya. Yang kedua, antaqurani bin nahar wa la taqurani bil lail. Silakan Tuhan untuk perintah apapun kepada saya di siang hari, mengerjakan apapun di siang hari saya akan kerjakan. Tapi mohon Tuhan tidak pernah memberikan perintah kepada saya di waktu malam hari. Kemudian yang ketiga, antaj'alabi manzilan fi baitika la yadkhuluhu ghairi. Mohon kepada Tuhan, berikan aku satu ruangan yang itu tidak boleh dimasuki kecuali oleh saya seorang diri. Ketika itu kemudian dicarikanlah ruangan untuk remaja ini, dan remaja ini ternyata memilih sebuah ruangan yang hanya sebuah gudang. Ketika ditanya oleh tuannya, kenapa kau memilih gudang ini? Bukan milik
jika itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi sebuah taman. Berjalanlah waktu, remaja ini melayani dua laki-laki sebagai tuannya. Dia mengerjakan apapun yang diperintahkan di siang hari, mengerjakan apapun yang diinstruksikan oleh tuannya. Tapi ketika datang waktu sholat, dia mengerjakan sholat. Dan ketika di malam hari, ternyata remaja ini dia khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuannya pun sebetulnya penasaran, kenapa remaja ini tidak boleh disuruh di malam hari? Ketika lihat dilakukan oleh remaja ini, betapa terkejut lelaki ini. Ternyata remaja ini sepanjang malamnya digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil dalam doanya remaja mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, andaikan saja waktu siangku tidak dipergunakan untuk aku bekerja kepada Tuhan, maka siang dan malam pasti aku akan dipergunakan untuk mengabdi ibadah kepada Engkau. Maafkanlah aku wahai Allah. Begitu dalam rangkaian doanya. Dan luar biasa, setiap kali sujud di atas kepala remaja ini disinari oleh cahaya yang sangat terang benderang. Itulah yang membuat aku akan tuannya ini. Dan diperhatikan, itu ternyata sepanjang malam sampai waktu subuh. Kemudian keesokan harinya diajaklah istrinya untuk melihat kedua apa yang dilakukan remaja ini di malam berikutnya. Ternyata remaja ini melakukan hal yang sama. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan setiap sujudnya disinari oleh cahaya yang sangat luar biasa. Kemudian sepakatlah suami istri ini pada pagi harinya untuk memanggil remaja ini. Dipanggillah remaja ini. Setelah dipanggil, kemudian disampaikan kepada remaja ini, anta taliqun liwajhillah. Wahai anakku, wahai orangku pekerjaku, mulai saat ini karena Allah Subhanahu wa taala aku merdekakan engkau supaya engkau bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik di waktu siang atau di waktu malam. Remaja itu terkejut, dan dalam keterkejutannya beliau berdoa. Remaja ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah untayan syair. Dia mengatakan, ya sahibas sir, inna sirra qad dhahara fala uridu hayati ba'da mashtahara. Wahai Allah, pemegang segala rahasia, ternyata rahasiaku sekarang sudah terungkap. Ada orang lain yang tahu akan ibadahku kepada engkau di malam hari, maka aku sudah tidak menginginkan hidup lagi setelah diketahui oleh orang lain. Ya ilahi as'alukal maut, wahai Allah, wafatkan aku sekarang. Fakharra maitan, maka remaja ini langsung ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini menginspirasi kepada kita bahwa seorang abdi yang seharusnya totalitas kepada tuannya, tapi luar biasa, dia tidak menafikan, tidak menghindarkan atau tidak mengosongkan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi dia harus bekerja kepada Tuhan, tapi di sisi yang lain dia totalitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwa Tuhannya bukan segala-galanya, karena hanya Allah yang telah memberikan rezeki kepada dia. Yang kedua, dalam masalah rizki makmur, rizki yang menjadi juga mengajarkan kepada kita bahwa makhluk Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan rizki, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pemberi rizki, tentu Allah lah yang mencukupkan akan rizki makhluknya. Yang ketiga, juga mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menjamin rizki kepada hambanya, maka hambanya harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan daripada penciptaan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditegaskan dalam firman Allah surat Al-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu minhum an yut'imun. Aku tidak menghendaki, aku tidak berharap rezeki dari
seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam salah satu makalah beliau mengatakan ijtihaduka fima bu'ina laka wa tafsiruka fima tuliba minka dalilun ala timasil basirati minka. Mati-matian engkau mengejar apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya rizki. Mati-matian mengejar rizki, tapi melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa hati orang itu telah mati. Ma'asyurah sidang Jumat rahmatullah. Yang kedua, ar-rizqul maksud, rizki yang dibagi, yang artinya bahwa setiap rizki hambanya itu sudah ditentukan pembagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Berapa takarannya, dia tidak akan ditambah dan tidak akan dikurangi. Kapan waktunya, tidak akan dilanjutkan, tidak akan diakhirkan. Di mana rezeki itu akan didapatkan, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala pembagiannya. Bahkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki, memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita bersusah berdoa dan Allah akhirkan rezeki itu membuat kita berputus asa dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sholat tahajud 1 bulan, memohon kepada Allah, tapi di antara permohonannya belum ada yang dikabulkan. Jangan sampai membuat kita putus asa, apalagi meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hal itu. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, la ta'aqulu amalul qada ma'al ilhad fi du'a mujiban ya'sika fa huwa dhumina laka ijabah fima yaqtaru laka la kunna taqtaru li nafsika wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Jangan sampai pengakhiran pemberian dari Allah Subhanahu wa taala di mana kita sudah terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu membuat kita berputus asa dan berdoa. Sesungguhnya Allah sudah menjamin akan pengijabahan doa, tapi dengan Allah fima yaqtaru laka, atas apa yang Allah pilihkan untuk engkau, la fima yaqtaru nafsika, bukan apa yang engkau pilihkan untuk dirimu. Wa fil waqti alladhi yurid, dan atas waktu yang Allah kehendaki, kapan waktunya Allah yang mengatur. La fil waqti alladhi turid, bukan engkau yang mengatur waktu akan rezeki itu. Kemudian yang ketiga, ar-rizqu al-mamluk, rezeki yang dimiliki. Rezeki yang dimiliki adalah rezeki yang setelah kita keluarkan kewajiban zakatnya, rezeki yang telah kita keluarkan infak dan sedekahnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rezeki yang kami berikan mereka infakkan. Dan sesungguhnya itulah rezeki yang diinfakkan, rezeki yang disedekahkan adalah rezeki yang hakikatnya adalah milik kita, bukan hanya di dunia tapi juga akan abadi di akhirat. Dan penginfakan, kesedekahan, rezeki yang kita miliki merupakan kategori atau indikator dari kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat dalam firman Allah di awal-awal surat Al-Baqarah ketika Allah mengatakan dzalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang dikatakan orang yang bertakwa? Orang yang beriman kepada perkara gaib, yang memberikan salat dan juga menginfakkan dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ma'asyiral hadirin di sidang Jumat rahmatullah, dan terakhir dari rezeki yang dibagi Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu adalah rizqu al-maw'ud, yang artinya adalah rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rezeki yang dijanjikan spesial hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan dengan pembagian rezeki berdasarkan konsep Al-Imam Al-Ghazali, kita semakin meyakini bahwa setiap rezeki untuk kita itu sudah dijaminkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu wujud syukur akan rezeki yang telah Allah anugerahkan untuk kita dari karir, dari uang, materi, jabatan, semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wujud syukur yang paling penting adalah totalitas kita ibadah, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimahullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan terus-menerus memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Wa inna Allaha amara bis-salati 'alan nabi wa bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi. فقال الله تعالى في الأمر بالصلاة على النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قوي أعمالنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا واستر قلوبنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض موائدنا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله